alamat surat, terus batang surat itu pembuka isi penutup surat atau isi surat, kemudian salam penutup. Urutannya gitu ya. Terus nomor 15. Nah, untuk menulis sebuah surat, tujuan surat itu penulisan yang benar adalah yaitu jawabannya adalah D ya. Yang terhormat Direktur PT Jaya, tidak ada tanda baca PT, nggak perlu ada titik ya kan. Jadi gitu. Terus jalan. Jalan itu kalau bisa jangan disingkat ya. Tuh. Oke. Nomor 16. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama bulan April sampai dengan Mei 2019. Di situ penulisan ada yang salah ya atau tidak baku, yaitu di situ pertanyaan kecuali ya. Perbaikan kalimat di atas agar menjadi kalimat baku adalah di kota seharusnya di kota. Itu kan benar ya kan? B khusus seharusnya khusus ya toh. Itu yang baku itu adalah harus pakai H ya. Kalau C, D, dan E itu benar semua ya. Yang benar kan S garis miring D itu kan yang benar penulisannya S titik D bukan pakai miring ya. Batu seharusnya B-nya besar ya, kan benar. Batu kan nama kota. Bulan seharusnya kecil ya. Kata bulan itu kecil, nggak ikut besar ya. Jadi jawabannya adalah yang itu kan kecuali berarti cari yang salah berarti B. Oke, paham? Paham Cek Ustaz. cek. Paham, paham. Paham, Ustaz. Oke. Nomor 17. Berikut merupakan kalimat efektif dalam penggalan teknik negosiasi. Nah, di antara itu yang baku yang mana, yang efektif yang mana? Kalau A silahkan, itu salahnya di mana, Mas? Kata silahkan ditawar Bapak. Buahnya masih segar. Salahnya apa? Menggunakan huruf H ya. Yang baku itu tidak pakai H, silakan aja ya. Oke? Paham? Paham. Terus yang B, berapa harga sekilo mangga ini, Bu? Nah, itu salahnya apa? Se-nya dipisah ya. Jadi harusnya nggak perlu dipisah. Yang dipisah itu kalau huruf dengan angka ya. Oke? Itu salahnya di situ. Yang C, kami ditawarkan harga khusus selama masa promosi. Yang salah yang janggal itu apa? Kata tawarkan ya kan? Artinya kami menawarkan harga khusus selama promosi ya toh. Yang D, belum boleh Bu, ini sudah sangat murah sekali. Salahnya di mana? Ada kata sangat dan sekali. Jadi itu boros kata, ya kan? Terus yang E, kami ingin mengajukan pemesanan komputer sebanyak 120 unit. Nah, itu jawabannya E ya. E itu efektif. Oke? Kalimat efektif itu apa toh? Kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ya kan? Tidak ambigu, tidak membuat kerancuan makna. Nomor 19. Pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Bagian tersebut dalam struktur negosiasi disebut apa? Orientasi. Oke? Tuh. Sekarang nomor 20. Pengusaha, perhatikan kutipan itu. Langsung saja ya, saya keberatan atas aksi mogok yang kalian lakukan. Perusahaan bisa merugi kalau karyawan terus-terusan mogok begini. Karyawan, aksi yang kami lakukan bukan tanpa alasan, Pak. Pengusaha, alasannya apa? Kami meminta kenaikan upah, Pak. Hari ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara penghasilan kami tetap. Topik yang tepat adalah yaitu negosiasi antara perwakilan karyawan dengan pengusaha. Ya toh? Topiknya kan itu. Dah, itu jawabannya ya. Jawabannya A, 20. Oke? Tolong dipahami ya. Latihan soalnya itu ya. Halo. Iya, Tat. Iya, Dad. Paham, Tat, paham. Untuk nilai-nilai yang kurang ini bagaimana ini?
Antum saya kembalikan ke antum. Enaknya gimana? Ulangan lagi atau gimana? Atau tugas? Ulangan lagi aja. Ulangan lagi. Oke. Nanti ulangannya saya gabungkan aja deh. Ini saya, oh ya, perlu antum ketahui. PTS nanti, PTS genap ya, itu nanti bulan Maret ya. Maret akhir mungkin. Kalau enggak Maret awal. Maret tengah ya. Kalau enggak salah nanti sekitar tanggal, kalau enggak salah 15 Maret atau mungkin 29. Mulai 29 Maret ya. Jadi kita materi debatnya harus kita segera selesaikan ya. Oke. Kita Baik. Kita langsung aja masuk ke debat. Yang belum mengumpulkan rangkuman tentang debat, mohon segera mengumpulkan ya Mas ya. Untuk nambah nilai nanti. Tadi saya sudah cek itu ada beberapa yang sudah ngumpulin. Kalau nggak salah ada sekitar 10. Yang lainnya belum. Ya. Ya. KKM-nya 70 itu berapa tuh? KKM 70 Mas. KKM 70. Tapi yang namanya bahasa Indonesia kalau bisa jangan sampai nilai kok pas-pasan Mas. Kalau nilai pas-pasan itu nanti antum repot ya kalau bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu biasanya nilainya lebih tinggi dari yang lain. Ya. Baik. Kita masuk langsung debat aja ya. Silakan dibuka buku BSE-nya. Buku BSE Halaman berapa tadi? yang tentang debat itu halaman berapa? Coba dicek. Debat halaman 173 ya. Coba dibuka. Oke, 173. Oke, kita mulai ya. Oke, antum kemarin kan sudah ngerangkum, ya kan? Sudah baca atau semuanya? Cek, ada yang belum baca sama sekali? Kan harusnya sudah dikumpulkan hari ini, maksimal hari ini loh Mas, kan sudah 1 minggu. Jadi prinsipnya, itu kalau saya ngasih tugas, itu minggu ini saya kasih, maksimal saya nanti momen dalam waktu 1 minggu. Pertemuan besoknya harus sudah dikumpulkan, ya. Kalau nggak dikumpulkan nanti yang mengumpulkan misalnya setelah minggu ini, maksudnya sudah kelewat batas, saya minta segera dikumpulkan, ya, untuk melengkapi nilai. Nanti kalau nggak ngumpulin otomatis nilainya akan saya kurangi terus, ya. Bagi yang sudah ngumpulkan lebih tepat waktu itu nilainya lebih, ya, saya beri nilai lebih saya murai ya daripada yang ngumpulinnya akhir, maksudnya yang terlambat. Misalkan maksimal hari ini nanti saya tunggu. Kalau antum sudah ngumpulin hari ini, insya Allah nilainya masih sama. Tapi kalau ngumpulinnya besok baru ngumpulin, berarti nilainya mesti saya kurangi. Oke, kita mulai debat. Baik, coba Mas siapa ya? Jenny ini siapa ya Jenny? Halo. Cek. Jenny. Jenny, halo. Saya lihat. Oke. Baik. Coba suara apa tuh Mas? Berisik. Coba antum jelaskan apa itu debat? Apa itu? Debat. Debat. Makna debat itu apa?
apa ya? Lupa lah, apa ya? Pak Ram. Antum udah baca belum? Udah kan kemarin ngerangkum itu. Sudah dikumpulkan? Udah. Coba dibuka lagi bukunya. Udah dilihat belum? Benar, benar. Debat adalah kegiatan dua orang. Kegiatan Ya. dua kelompok Kegiatan apa? kawan yang menjelaskan satu Kegiatan dengan saling bertukar pendapat. ya, bertukar pendapat gitu, dengan mengemukakan berbagai alasan. Ya. Dengan berbagai alasan melalui sudut pandang yang berbeda. Oke? Oke. Baik. Tujuan debat itu apa kalau gitu? Halo. Nah, Badat, Tujuan debat kalau gitu apa? untuk mencari kebenaran di antara alasan-alasan kedua orang tersebut. Oke. Ya, mencari hal-hal yang lebih mendekati kebenaran ya. Atau hal-hal yang lebih bisa dijadikan pedoman. Oke. Oke. Saya harus cek dulu yang sudah ngerjakan apa belum itu. Coba Mas Baldan. Coba sebutkan struktur debat itu apa saja. Baldan, halo? Baldan. Baldan. Waalaikumsalam. Coba antum coba sebutkan ini aja, unsur-unsur debat aja dulu. Unsur debat itu apa aja? Yang membentuk debat itu apa saja? Strukturnya, Unsur-unsurnya dulu aja. Unsur-unsur aja. Unsur itu yang membentuk debat itu apa saja yang dibutuhkan untuk debat? Yaitu antum udah baca belum, teman? Udah baca toh? Sudah ngerangkum belum? belum. Baldan? Belum? Berarti antum belum baca sama sekali. Suaranya kurang jelas. Cek. Halo, cek. Sudah jelas belum? Udah. Oke. Antum sudah baca belum bukunya? Sudah membuat rangkuman belum? Halo. Baldan. Baldan. Halo, Dad. Iya, antum terdengar kok. Masa saya nggak terdengar di situ? Dengar, Dad. Unsur-unsur debat. Yang pertama, masih nggak? Iya, terus apa lagi? Afirmatif. Terus? Terus negatif. Hah? Negatif. Enggak. Apa?
Halo, Dad. Ya, halo. Terdengar apa? Tadi mosi, terus afirmasi, kemudian Terus apa ya? antum sudah ngerangkum apa belum, Mas? Belum, Halo? Dad. Pantes antum Belum. baca jawabnya bingung. Iya, Kalau Dad. udah ngerangkum pasti udah bisa. Ya. Jadi saya sebutkan aja unsur-unsur debat itu ada mosi, ada tim afirmasi, ada atau tim yang mendukung mosi, kemudian oposisi, ya, tim yang tidak setuju dengan mosi, terus ada tim netral. Tim netral sebenarnya itu sifatnya kalau dalam debat sesungguhnya itu rata-rata nggak ada ya sebenarnya. Cuma tim netral itu lebih pada bentuk untuk pertimbangan. Kemudian unsur yang lainnya adalah juri ataupun penonton, ya. Kemudian yang utama yaitu moderator, jadi orang yang membantu acaranya debat itu. Kemudian ada yang mencatat namanya penulis, ya. Mosi itu adalah apa, Thomas? Mosi itu apa toh? Halo, Halo, Mas Balden. Tema yang diperdebatkan. Tahu nggak mosi? Ya, materi yang didebatkan. Oke. Baik, langsung aja saya jelaskan aja ya. Pertama, saya ulangi lagi, debat adalah kegiatan saling bertukar pikiran, ya. Kegiatan saling bertukar pikiran. Tadi apa tadi? Saya sampai mana? Malah lupa saya. Jadi kegiatan saling bertukar pikiran atau pendapat dengan mengumpulkan berbagai alasan dari sudut pandang yang berbeda dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kebenaran. Oke? Itu. Kemudian dalam debat itu harus ada beberapa hal yang membuat atau menjadikan debat itu dapat terlaksana atau unsur-unsur debat. Yang pertama tadi mosi, yang kedua adalah tim afirmasi, yang ketiga adalah tim oposisi, yang keempat tim netral, kemudian ada penonton atau juri, penilai, kemudian ada moderator, dan yang terakhir adalah penulis. Itu unsur-unsur yang menjadikan debat itu dapat terlaksana, ya. Mosi itu adalah pokok bahasan yang diperdebatkan, ya, materi atau masalah yang diangkat dalam debat yang akan didebatkan oleh tim oposisi maupun tim afirmasi. Itu ya. Oke. Kemudian di situ antum dilihat di buku antum itu ada contoh sebuah debat dapat terlaksana, itu ada contohnya ya, bentuk debat itu. Di situ ada mosinya adalah penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Itu di halaman berapa ini? Halaman 179. Di situ dimulai dari moderator. Selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya dan tim oposisi dari SMK Nusantara, serta tim netral dari MA Al-Ikhlas. Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Nah, itu pre-memori ya. Terus selanjutnya saya berikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Dari tim afirmasi nanti, jadi nanti moderator menyampaikan untuk tim afirmasi memperkenalkan diri, kemudian selesai selanjutnya dengan tim oposisi, kemudian tim netral. Terus lanjut, dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun dalam pembangunannya, dalam perkembangannya, terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing untuk berkembang. Bahasa Indonesia sangat bergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena
ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilahkan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini struktur urut-urutannya. Jadi yang pertama adalah moderator pembukaannya toh, moderator membuka acara, ya toh. Terus kemudian moderator memperkenalkan mosinya. Setelah itu memberikan struktur yang selanjutnya yaitu apa? Penyampaian pernyataan pendapat oleh masing-masing peserta, yaitu tim afirmasi dulu, kemudian nanti tim oposisi, kemudian tim netral. Nah itu. Nanti juri mengamati. Nanti modelnya kan debat itu macam-macam ya. Nanti bisa apa ya, saling bergantian. Artinya apa? Setelah afirmasi ngomong nanti ditanggapi oleh tim oposisi gitu. Kemudian tim netral. Di situ diberikan contoh. Antum bisa lihat ya atau bisa baca di situ semuanya. Di situ ada bentuk masing-masing tim itu memperkuat pendapatnya masing-masing ya. Oke. Oke. Oh ya, dalam debat itu ada unsur manusia dan ada unsur bukan manusia dalam debat ya. Unsur bukan manusia yaitu pasti yaitu mosi, ya kan bukan manusia ya. Atau orang atau person. Kemudian ada unsur manusia dalam debat itu apa? Ada moderator, ada tim afirmasi, tim oposisi, juri, terus penulis. Ya, itu. Sebenarnya debat itu hampir sama dengan diskusi. Cuma kalau debat itu lebih pada diskusi yang lebih mendalam, ya. Maksudnya saling untuk mencari penguatan masing-masing dari pendapat masing-masing itu. Oke, kita masuk halaman 182. Pada kegiatan 1 dan 2 tadi sudah saya bacakan ya, untuk menganalisis unsur-unsur debat serta tugas peserta mengikuti peserta debat. Dalam bagian ini kita merumuskan tata cara melaksanakan debat dengan baik. Oke. Dalam debat baik tulis maupun lisan, ya, kita bisa mencarinya di internet ya. Antum bisa cari nanti video-video dalam debat itu seperti apa. Nah, untuk merumuskan tata cara debat, kita merumuskan debat dengan mempelajari tata tertib sebuah lomba. Jadi biasanya kan debat itu kalau di sekolah kita itu sering banget kita ikut lomba debat. Sebenarnya ada lomba debat ini. Saya belum infokan ya, lupa saya. Dari tim kesiswaan belum mengumumkan ya. Ada lomba debat dari Pondok Asifa Subang Bandung ya. Belum saya infokan. Nanti saya akan hubungi nanti. Kan kebetulan di sekolah kita itu ada yang saya pimpin sendiri, yaitu maksudnya eskul ya, eskul debat bangsa kan ada. Nanti akan saya hubungi ke tim saya. Oke. Jadi rata-rata debat ini kalau di tingkat SMA itu lebih pada bentuk lomba. Tapi setidaknya itu debat itu sebenarnya untuk menunjukkan kemampuan kita dalam berbahasa, ya. Nah, di situ ada bentuk tata cara debat, diberikan waktu atau aturan ya, tata tertibnya. Perkenalan setiap tim memberikan diri itu maksimal 3 menit. Penyampaian pernyataan topik 15 menit. Jadi setiap tim itu menyampaikan argumentasinya tentang mosi, gitu. Terhadap pendapat dari mosi itu 15 menit. Terus debat 9 menit pertama. Artinya apa? Ketika tim lainnya dipesan untuk mengomentari dari pendapat dari tim satunya, itu diberikan waktu 14 menit. Ya.
Jadi nanti di situ 12 menit total ya. Jadi tim total 3 menit, terus 5 menit berikutnya diberikan pada hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel yang paling dulu. Biasanya gitu. Jadi saling bersautan. Terus ada simpulan 3 menit. Nah, simpulan di sini nanti yang menyampaikan siapa? Setiap tim memberikan ungkapan penutup. Jadi close ya. Close pernyataan ya. Jadi bentuk simpulan. Biasanya sebelum diakhiri debat itu setiap tim untuk memberikan pernyataan terkait apa yang dia sampaikan semuanya. Tuh, namanya simpulan. Oke, merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Nah, terkait dengan isu, terkait dengan mosi, masalah yang diperdebatkan, tentunya mosi yang diambil itu adalah mosi yang aktual, ya. Artinya yang mungkin lebih banyak orang tahu, aktual kan biasanya kan lebih terbaru ya. Kemudian mosi itu juga harus mempunyai sifat bisa diperdebatkan. Jadi belum bisa menjadi hal yang ditetapkan atau dipercaya. Jadi masih bisa diperdebatkan. Oke. Jadi saya ulangi, debat itu kegiatan untuk mempertahankan pendapat dengan disertai argumen-argumen atau alasan yang mendukung. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Nah, mosi menjadi dasar bagi pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak. Nah, berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi. Nah, sama aja ketika antum ada sebuah perdebatan, misalkan ada pemilihan misalkan pemilihan bupati, ada yang kan ada jagonya A, B, C, kan pasti punya pendapat masing-masing, pilih A atau B atau C, ya toh? Itu bisa diperdebatkan. Kalau dalam sebuah tim tim pemenangan itu pasti mereka punya cara-cara tersendiri untuk memperdebatkan, untuk menguatkan pendapat masing-masing untuk mendukung calonnya itu. Biasanya gitu kan. Pada saat membuka debat, moderator bisa menyampaikan mosi yang didebatkan. Nah, tadi sudah kita lihat contohnya mosi tadi tentang bahasa Indonesia kosakata itu banyak diserap banyak dari bahasa asing ya. Artinya sebenarnya bahasa Indonesia itu miskin. Nah, itu kan mosi itu kan jelas memberikan pro kontra kan. Itu. Halo, suara saya terdengar tidak ini? Kok pada diam terus? Terdengar, Tat. Mosi itu harus mempunyai bersifat bisa diperdebatkan ya, mengundang pro dan kontra ya, misalnya gitu. Contoh misalkan vaksinasi COVID-19 dari apa tuh? Namanya apa? Sinovac. Nah, Sinovac itu vaksin Sinovac, misalkan ya ini buat mosi ya, misalkan kita buat debat mosinya adalah ini vaksin Sinovac memberikan efek buruk pada peserta vaksin misalnya gitu. Maksudnya kan ini kan maksudnya untuk mencegah COVID tapi juga ada efek buruknya misalnya gitu. Nah, itu kan bisa diperdebatkan apa yang diperdebatkan. Atau kan di kalangan di Indonesia kan banyak yang tidak setuju sebenarnya ya tentang vaksin Sinovac itu. Karena banyak isu-isu yang berkembang setelah disuntik itu ada yang lumpuh, ada yang macam-macam kayak gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, itu misalnya dibuat mosi. Ya, vaksin Sinovac
tidak dipercaya di Asia Tenggara, misalnya gitu. Atau mungkin vaksin Sinovac salah satu vaksin terbaik untuk mencegah COVID-19. Nah, itu bisa diperdebatkan. Oke. Baik. Kemudian tadi sudah unsur-unsur debat sudah ya. Terus bagian-bagiannya sudah saya jelaskan. Baik, ini waktunya tinggal 3 menit ya. 2 menit malah. Baik, ini saya cukupkan sekian dulu. Ini sebagai pengantar dulu ya tentang debat. Setidaknya antum sudah paham apa arti debat, unsur debat, terus makna-makna bagian dari unsur debat itu sendiri ya. Besok kita kita lanjutkan yaitu tentang mosi. Ciri-ciri mosi yang bagus seperti apa, kemudian struktur debat itu seperti apa, urutan debat ya maksudnya. Seperti itu. Oke. Saya ulangi dulu yang hari ini ikut Zoom. Saya presensi dulu. Tadi kan cuma 11. Ini ternyata sudah ada 25 anak ya yang ikut 24. Akmal Hari Zulhak ada tidak? Cek. Hadir. Oke. Fatwa Tofainal Ahyar. Halo? Tofa enggak ada. Faisal Akbar. Enggak ada. Fuad Firmansyah. Al-Fatah. Hadir, Tat. Ilyasa Ayasi. Halo? Ilyasa? Enggak ada. Irfan Tegar Pratama. Hadir, Tat. Oke. Muhammad Andra Nur. Hadir, Ustaz. Oke. Muhammad Rehan Asyauki. Hadir, Ustaz. Oke. Muhammad Ramadan Nafi Resanto. Hadir. Muhammad Torik Alfarisi. Torik. Nggak ada. Rafi Rum. Hadir. Oke. Rifki Rum. Hadir, Ustaz. Oke. Rizky Ihya Ur Rasyik. Nggak ada. Salim Muhammad Zidan. Hadir, Tat. Oke. Syahid Al-Wafa. Hadir, Tat. Oke, baik. Yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5. Lalu hadir Ustaz, lalu. Davin, Tat. Hah? Vivi Novel hadir, Tat. Lalu. Nurdin saya hadir, Tat. Iya, tadi sudah. Ryan Davin, Tat. Nomor 22, Tat. 22 sudah. Absen Ya. 3, Tat. 3 sudah. 14. 15 sudah. Lalu Absen. tadi sudah. Absen 23. 23 sudah. Yang tidak hadir ya ini ya saya bacakan. Rizky Ihya. Kemudian Muhammad Torik. Kemudian Ilyasa Ayasi. Faisal Akbar. Fatwa Tofainal. Udah itu aja. Lainnya hadir semua. Oke, baiklah saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.